Setiap orang tua harus memberikan kelayakan hidup kepada anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris. Saya sebagai representatif daripada SMA Negeri 1 Dewantara. Saya sekarang berada dalam tim kontra dengan mosi. Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Dewan juri yang terhormat. Yang pertama, saya akan membidasi pada argumentasi daripada tim pemerintah, yang mana dari mana pada tim pemerintah dia menyatakan bahwa misalnya ada seorang yang pengen memiliki anak, maka orang tua tersebut mendapatkan tekanan daripada lingkungan maupun kawannya. Dewan juri yang terhormat, kami percaya masalah seseorang memiliki seorang anak maupun tidak itu kembali lagi kepada pemikirannya masing-masing, bukankah begitu, bukan? Yang mana pemikiran tersebut bisa dihasilkan daripada pemikiran mereka sendiri, bukankah begitu, bukan? Terus Dewan juri yang terhormat, dari tim pemerintah mereka menyatakan bahwa mereka akan menggunakan ahli psikologi, ahli psikolog atau lain sebagainya. Dewan juri yang terhormat, kami percaya dalam itu sendiri dapat mengurangi bahan negara, atau kita sebut mereka bisa menghabisi uang negara mereka sendiri, bukankah begitu, bukan? Sehingga pada akhirnya apabila itu terjadi, itu akan terjadi pemborosan dana yang sangat besar, sehingga dana tersebut bisa digunakan kepada lainnya, bukankah begitu? Misalnya dana tersebut bisa digunakan untuk kesehatan orang lain, sehingga pada akhirnya kesehatan dan juga memberikan kepada pendidikan dan juga memberikan makanan gratis atau makanan bergizi, sehingga pada akhirnya seorang anak tersebut bisa mendapat kehidupan yang layak, bukan? Bahwa kita hanya memikirkan pada sepihak aja, bahwa mereka hanya berpikiran bahwa mereka hanya sepihak aja, bukan? Sehingga pada akhirnya argumentasi pada mereka itulah argumentasi bodoh yang tidak bisa digunakan pada saat ini, karena itu dapat merugikan banyak orang, bukankah begitu, bukan? Yang kedua, mereka menyatakan bagaimana sih apabila seseorang yang melewati tes itu pada seorang yang tidak lagi produktif atau tidak bisa lagi melahirkan, sehingga pada akhirnya tersebut bisa mengurangi angka kelahiran yang terjadi pada Indonesia sendiri, bukankah begitu, bukan? Terus Dewan juri yang terhormat, saya akan masuk ke dalam beberapa argumentasi saya. Yang pertama, mekanisme yang ingin saya berikan adalah daripada kita memberikan tes kelayakan tersebut, mending kita mensosialisasikan secara umum. Kenapa? Dengan mensosialisasikan secara umum, kita bisa pergi ke daerah, sedangkan tes itu kan tidak bisa terjadi di mana saja. Tes itu bisa terjadi di semua desa. Seperti yang kita ketahui bersama, terdapat sekitar 273 masyarakat Indonesia. Bagaimana 273 tersebut kita bakal melakukan satu persatu? Bukankah itu adalah sebuah pemborosan dana? Terus Dewan juri yang terhormat, apabila kita mensosialisasikannya, kita bisa mensosialisasikannya itu secara umum melalui media sosial. Misalnya dari tim pemerintah mereka mengatakan, belum semua kita bisa memiliki akses internet. Dewan juri yang terhormat, kami percaya dalam era sekarang semua orang pasti telah mempunyai minimal satu handphone di dalam setiap keluarga, sehingga pada akhirnya mereka bisa mengakses internet tersebut, bukankah begitu, bukan? Terus Dewan juri yang terhormat, misalnya ada argumentasi yang pengen kami berikan selanjutnya, yaitu tentang kehidupan negara Indonesia selanjutnya. Terus misalnya apabila terjadi apabila seorang yang tadi saya katakan dia melahirkan, dia tidak bisa lagi melahirkan, maka kita bangsa Indonesia sebagai negara berkembang, kita tidak bakal memperoleh generasi selanjutnya, bukankah begitu, bukan? Sehingga pada akhirnya negara Indonesia tidak bisa berkembang kepada kemudian hari, sehingga pada akhirnya banyak masyarakat Indonesia yang terlantar, atau kita percaya orang tua tersebut dia telah memiliki akses, sehingga bagaimana mendidik seorang anak? Buktinya di Indonesia sendiri telah banyak lulusan para sarjana, bukan? Mereka juga diajari dalam mendidik anak, bukan? Sehingga pada akhirnya mereka bisa mendidik anak mereka menjadi lebih baik, bukan? Terus Dewan juri yang terhormat, saya masuk ke dalam argumen ketiga. Terus tentang perekonomian negara. Perekonomian negara harus dihemat, sehingga pada akhirnya itu bisa menjaga kelayakan kepada si anak sendiri, bukan? Misalnya pemerintah memberikan akses makanan yang bernutrisi,
maka dan tersebut kita bisa membantu kelayakan kepada anak sendiri. Kita bisa memberikan pendidikan kepada si anak sehingga si anak dapat mendapatkan kelayakan kepada kelayakan hidupnya. Terus apabila kita melakukan seperti yang tim pemerintah inginkan, Dewan Juri yang terhormat, kami percaya apabila kita melakukan hal tersebut, banyak daripada oknum-oknum yang bakal mengkorupsi dana-dana tersebut, bukan? Sehingga pada akhirnya kami percaya itu tidak bakal tersampaikan secara khusus kepada orang lainnya, Dewan Juri yang terhormat. Terus Dewan Juri yang terhormat, terus yang ingin saya sampaikan adalah setiap anak harus mendapatkan banyak yang dia inginkan. Contohnya apabila orang tua tidak bisa mencukupinya, kita bisa menggunakan dana-dana daripada negara sendiri. Bukankah begitu, bukan? Terus Dewan Juri yang terhormat, misalnya daripada tim pemerintah, mereka menyatakan bahwa mereka mengatakan misalnya apabila itu terjadi, maka bangsa Indonesia, maka seorang anak akan terkena temperamental. Dewan Juri yang terhormat, kami percaya temperamental tersebut tidak akan terjadi karena orang tua mereka telah mengikuti, mereka telah tahu, terutama para mereka yang generasi milenial saat ini, mereka yang ingin punya anak, mereka pasti sudah tahu kehidupan mereka, bagaimana mereka memberikan selanjutnya kepada anak mereka. Mereka tahu apa kesalahan orang tuanya, sehingga si orang tua tersebut mereka bisa memperbaikinya kepada anaknya sendiri. Bukankah begitu, bukan? Terus pada akhirnya yang mana para orang tua milenial sekarang mereka telah menggunakan akses internet, bukan para sebelum para generasi atau sebelum generasi milenial. Orang tua kita banyak yang tidak memiliki handphone, sehingga mereka tidak bisa menjaga anaknya sendiri. Terus saya akan masuk ke dalam kesimpulan saya. Yang pertama argumen yang saya berikan itu jauh lebih baik daripada argumen yang telah diberikan daripada tim pemerintah, yaitu mereka harus melakukan, mereka tidak harus mereka harus melakukan menjaga perekonomian Indonesia dengan tanpa adanya menunda kelahiran pada anak. Karena kita ketahui bersama sekarang sudah ada program KB atau keluarga berencana, sehingga pada akhirnya orang tua bisa mendidik anaknya menjadi selayak mungkin. Terus Dewan Juri yang terhormat, misalnya terus saya akan sekian yang dapat saya sampaikan. Saya bekerja untuk menjaga kelayakan anak, bukan pada tim pemerintah mereka menjaga untuk merusak mental si anak sendiri. Sekian dan terima kasih. Saya bangga menjadi tim oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.